Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum kami dengan mata kuliah Teknologi Proses Oleh Pangan yang berjudul Pembuatan Mayones. Baik, sebelum mulai ke pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zeta Azura dan rekan saya. Saya Ferdinand Sagala. Saya Momen Pratama Islami. Saya Elsa Putri. Saya Rahel Sandi Mahendra. Baik, lanjut saja ke pembahasan. Masuk ke tujuan praktikum. Yang pertama, mempelajari dan mengetahui proses pembuatan mayones. Yang kedua, mengetahui kadar air, kadar FFA, kadar lemak, dan uji sensorinya. Mayones merupakan salah satu jenis saus dressing atau dressing sauce yang umum digunakan pada beragam produk makanan. Antara lain sebagai dressing sauce pada produk makanan seperti salad, sandwich, burger, pizza, kentang goreng, dan sosis. Mayones tergolong produk emulsi semi padat minyak dalam air yang dibuat dengan menambahkan bahan lain seperti kuning telur dan cuka serta bahan tambahan lainnya seperti gula, garam. Pada produk mayones, bagian yang terdispersi adalah minyak nabati. Bagian yang mendispersi atau media dispersi asam cuka atau lemon juice, dan bagian emulsifier adalah kuning telur. Kuning telur merupakan emulsifier yang sangat kuat. Terdapat sejenis bahan yang memiliki tingkat kesukaran terhadap air dan minyak sekaligus. Sifat dari kuning telur sangat dibutuhkan dan pengolahan mayones karena kuning telur dapat dijadikan jembatan untuk mencampurkan antara bahan lemak dan bahan air. Yang menyebabkan daya emulsifier yang sangat kuat adalah kandungan lecitinnya yang terdapat dalam bentuk kompleks sebagai lecitin protein. Masuk ke alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama ada timbangan analitik, yang kedua baskom, yang ketiga Philips hand mixer atau blender, yang keempat timbangan analitik, yang kelima gelas ukur, yang keenam ada spatula. Selanjutnya pada bahan, yang pertama 8,5% kuning telur atau putih dan sesuai penugasan. Yang kedua 4% air mineral. Yang ketiga 5,5% cuka sesuai dengan penugasan. Yang keempat 7,8% minyak nabati sesuai penugasan. Yang kelima ada gula, keenam garam, ketujuh 4% mustar. Masuk ke alat dan bahan pada analisa mayones. Alat yang digunakan ada Erlenmeyer, pipet ukur, pipet takar, gelas ukur, deraca analitik, gelas piala 100 ml, timbangan analitik, buret, kaca arloji, spatula, batang pengaduk, pipet tetes, oven, corong. Masuk ke bahan ada NaOH, indikator PP, etanol 95-96%, ada Aquades, baru sampel mayones, gelas piala 100 ml, dan timbangan analitik. Selanjutnya masuk pada skema kerja. Pertama, campurkan garam, gula, dan mustar ke dalam mangkok, lalu masukkan ke dalam blender atau hand mixer. Kemudian tambahkan cuka ke dalam campuran di atas dan aduk selama 5 menit. Selanjutnya masukkan kuning telur atau putih dan ke dalam campuran. Aduk bahan tersebut selama 10 menit. Kemudian masukkan air ke dalam campuran lalu aduk kembali setelah 10 menit. Selanjutnya masukkan minyak secara bertahap dan aduk dengan penambahan kecepatan bertahap hingga minimal 10 menit. Kemudian koloid pada mayones akan terbentuk jika campuran tersebut berubah menjadi kental. Selanjutnya simpan mayones dalam wadah tertutup dan di dalam kulkas. Lanjut ke skema kerja analisa FFA. Yang pertama, timbang 5 gram sampel ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Lalu tambahkan 50 ml etanol 95-96%. Lalu tambahkan indikator PP 3 tetes dan titrasi dengan NaOH 0,1 N hingga merah muda tetap. Tidak berubah selama 15 detik. Selanjutnya, lanjut ke skema kerja analisa kadar air. Yang pertama, timbang 2,5 gram mayones dalam cawan penguap. Lalu panaskan dalam oven
dengan suhu 105 derajat Celcius selama 60 menit dan dinginkan dalam desikator sampai suhu kamar. Lalu timbang bobot minyak dan hitung kadar air dengan rumus kadar air sama dengan berat basah dikurang berat kering dibagi berat basah dikali 100%. Selanjutnya, pada hasil, mayones yang dihasilkan memiliki rasa sedikit asam dan tidak memiliki bau serta tekstur yang lembut. Kadar FFA pada mayones kelompok 5 yaitu 2,55%. Kadar FFA pada mayones Mama Suka yaitu 1,068%. Kadar air dari mayones kelompok 5 yaitu 14,7%. Masuk ke pembahasan. Pada praktikum ini dilakukan proses pembuatan mayones dengan perbedaan penggunaan minyak nabati dan lama waktu perebusan telur sebelum diemulsikan. Mayones adalah emulsi oil in water atau O per W, semi padat dengan konsentrasi minyak yang tinggi terdiri dari larutan asam atau media pendispersi, telur sebagai pengemulsi, dan minyak nabati sebagai media terdispersi. Mayones yang dihasilkan berwarna putih kekuningan. Rasa diberikan oleh mayones sedikit asin. Tekstur yang terbentuk yaitu lembut seperti mayones pada umumnya. Bau yang dihasilkan mayones sama seperti mayones pada umumnya. Bau telur sudah tidak tercium lagi. Kadar FFA, free fatty acid atau asam lemak bebas merupakan parameter penting dalam penentuan kualitas produk pangan yang mengandung minyak atau lemak. FFA terbentuk akibat proses hidrolisis trigliserida yang menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Proses ini dapat dipercepat oleh adanya air, panas, cahaya, dan enzim lipase, dan hal ini disampaikan oleh Handayani pada tahun 2020. Tingginya kadar FFA mengindikasikan terjadinya kerusakan lemak atau minyak, sehingga peningkatan kadar FFA berkorelasi dengan munculnya rasa dan aroma tinggi pada produk serta penurunan kualitas nutrisi yang ada pada. Analisa mayones dilakukan dengan analisa persen kadar air dan persen FFA. Persen kadar air yang baik yaitu berkisar antara 15-30%. Kadar yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi stabilitas emulsi dan meningkatkan risiko pertumbuhan mikroorganisme. Dari hasil praktikum dilakukan, hasil persen kadar air berada dalam nilai yang standar atau SNI-nya. Sedangkan pada kadar persen FFA, yaitu tidak boleh melebihi 2%. Sedangkan pada mayones sampel yaitu didapatkan hasil FFA-nya itu 2,55%, mengindikasikan adanya proses hidrolisis lemak yang lebih intensif dibandingkan dengan mayones Mama Suka, sehingga nilai tersebut tidak masuk dalam SNI dan ditandai dengan adanya bau tinggi. Lanjut kepada kesimpulan. Yang pertama, mayones terbuat dari emulsi minyak dan telur. Yang kedua, kadar air pada mayones sampel 14,74% tersebut sudah masuk standar. Yang ketiga, kadar FFA pada mayones sampel 2,58% dan mayones Mama Suka 1,068%. Baik, sampai di penghujung pemaparan materi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum kami dengan mata kuliah Teknologi Proses Oleh Pangan yang berjudul Pembuatan. Baik, sebelum mulai ke pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zeta Azura dan rekan saya. Saya Ferdinand Sagala. Saya Momen Pratama Islami. Saya Elsa Putri. Saya Rahel Sandi Mahendra. Baik, lanjut saja ke Masuk ke tujuan praktikum. Yang pertama, mempelajari dan mengetahui proses pembuatan mayones. Yang kedua, mengetahui kadar air, kadar FFA, kadar lemak, dan uji sensorinya. Mayones merupakan salah satu jenis saus dressing atau dressing sauce yang umum digunakan pada beragam produk makanan. Antara lain sebagai dressing sauce pada produk makanan seperti salad, sandwich, burger, pizza, kentang goreng, dan sosis. Mayones tergolong produk emulsi semi padat minyak dalam air yang dibuat dengan menambahkan bahan lain seperti kuning telur dan cuka serta bahan tambahan lainnya seperti gula, garam. Pada produk mayones, bagian yang terdispersi adalah minyak nabati. Bagian yang mendispersi atau media dispersi
asam cuka atau lemon juice, dan bagian emulsifier adalah kuning telur. Kuning telur merupakan emulsifier yang sangat kuat. Terdapat sejenis bahan yang memiliki tingkat kesukaran terhadap air dan minyak sekaligus. Sifat dari kuning telur sangat dibutuhkan dan pengolahan mayones karena kuning telur dapat dijadikan jembatan untuk mencampurkan antara bahan lemak dan bahan air. Yang menyebabkan daya emulsifier yang sangat kuat adalah kandungan lecitinnya, yang terdapat dalam bentuk kompleks sebagian lecitin. Masuk ke alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama ada timbangan analitik, yang kedua baskom, yang ketiga Philips hand mixer atau blender, yang keempat timbangan analitik, yang kelima gelas ukur, yang keenam ada spatula. Selanjutnya pada bahan yang pertama 8,5% kuning telur atau putih dan sesuai penugasan. Yang kedua 4% air mineral. Yang ketiga 5,5% cuka sesuai dengan penugasan. Yang keempat 7,8% minyak nabati sesuai penugasan. Yang kelima ada gula, keenam garam, ketujuh 4% mustar. Masuk ke alat dan bahan pada analisa mayones. Alat yang digunakan ada Erlenmeyer, pipet ukur, pipet takar, gelas ukur, deraca analitik, gelas piala 100 ml, timbangan analitik, buret, kaca arloji, spatula, batang pengaduk, pipet tetes, oven, corong. Masuk ke bahan ada NaOH, indikator PP, etanol 95-96%, ada aquades, baru sampel mayones, gelas piala 100 ml, dan timbangan analitik. Selanjutnya masuk pada skema kerja. Pertama, campurkan garam, gula, dan mustar ke dalam mangkok, lalu masukkan ke dalam blender atau hand mixer. Kemudian tambahkan cuka ke dalam campuran di atas dan aduk selama 5 menit. Selanjutnya masukkan kuning telur atau putih dan ke dalam campuran. Aduk bahan tersebut selama 10 menit. Kemudian masukkan air ke dalam campuran lalu aduk kembali setelah 10 menit. Selanjutnya masukkan minyak secara bertahap dan aduk dengan penambahan kecepatan bertahap hingga minimal 10 menit. Kemudian koloid pada mayones akan terbentuk jika campuran tersebut berubah menjadi kental. Selanjutnya simpan mayones dalam wadah tertutup dan di dalam kulkas. Lanjut ke skema kerja analisa FFA. Yang pertama, timbang 5 gram sampel ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Lalu tambahkan 50 ml etanol 95-96%. Lalu tambahkan indikator PP 3 tetes dan titrasi dengan NaOH 0,1 N hingga merah muda tetap. Tidak berubah selama 15 detik. Selanjutnya, lanjut ke skema kerja analisa kadar air. Yang pertama, timbang 2,5 gram mayones dalam cawan penguap. Lalu panaskan dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 60 menit. Dan dinginkan dalam desikator sampai suhu kamar. Lalu timbang bobot minyak dan hitung kadar air dengan rumus kadar air sama dengan berat basah dikurang berat kering dibagi berat basah dikali 100%. Selanjutnya, pada hasil, mayones yang dihasilkan memiliki rasa sedikit asam dan tidak memiliki bau serta tekstur yang lembut. Kadar FFA pada mayones kelompok 5 yaitu 2,55%. Kadar FFA pada mayones Mama Suka yaitu 1,068%. Kadar air dari mayones kelompok 5 yaitu 14,74%. Masuk ke pembahasan. Pada praktikum ini dilakukan proses pembuatan mayones dengan perbedaan penggunaan minyak nabati dan lama waktu perebusan telur sebelum diemulsikan. Mayones adalah emulsi oil in water atau O/W, semi padat dengan konsentrasi minyak yang tinggi terdiri dari larutan asam atau media pendispersi, telur sebagai pengemulsi, dan minyak nabati sebagai media terdispersi. Mayones yang dihasilkan berwarna putih kekuningan. Rasa diberikan oleh mayones sedikit asin. Tekstur yang terbentuk yaitu lembut seperti mayones pada umumnya.
Bau yang dihasilkan mayones sama seperti mayones pada umumnya. Bau telur sudah tidak tercium lagi. Kadar FFA, free fatty acid atau asam lemak bebas merupakan parameter penting dalam penentuan kualitas produk pangan yang mengandung minyak atau lemak. FFA terbentuk akibat proses hidrolisis trigliserida yang menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Proses ini dapat dipercepat oleh adanya air, panas, cahaya, dan enzim lipase, dan hal ini disampaikan oleh Handayani pada tahun 2020. Tingginya kadar FFA mengindikasikan terjadinya kerusakan lemak atau minyak, sehingga peningkatan kadar FFA berkorelasi dengan munculnya rasa dan aroma tinggi pada produk serta penurunan kualitas nutrisi yang ada pada. Analisa mayones dilakukan dengan analisa persen kadar air dan persen FFA. Persen kadar air yang baik yaitu berkisar antara 15-30%. Kadar yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi stabilitas emulsi dan meningkatkan risiko pertumbuhan mikroorganisme. Dari hasil praktikum dilakukan, hasil persen kadar air berada dalam nilai yang standar atau SNI-nya. Sedangkan pada kadar persen FFA, yaitu tidak boleh melebihi 2%. Sedangkan pada mayones sampel yaitu didapatkan hasil FFA-nya itu 2,55%, mengindikasikan adanya proses hidrolisis lemak yang lebih intensif dibandingkan dengan mayones Mamasuka, sehingga nilai tersebut tidak masuk dalam SNI dan ditandai dengan adanya bau tinggi. Lanjut kepada kesimpulan. Yang pertama, mayones terbuat dari emulsi minyak dan telur. Yang kedua, kadar air pada mayones sampel 14,74% tersebut sudah masuk standar. Yang ketiga, kadar FFA pada mayones sampel 2,58% dan mayones Mamasuka 1,068%. Baik, sampai di penghujung pemaparan materi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.